Halo para pencinta psikologi pendidikan, dimanapun Anda berada, salam jumpa untuk Anda sekalian. Saya Diakonaldo Stefanus Vaniseran. Pada kesempatan ini akan membahas di hadapan Anda beberapa hal penting dalam hubungan dengan psikologi pendidikan. Semua kita pasti tahu tentang apa itu psikologi pendidikan. Namun yang pasti bahwa psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau psike seseorang. Dan di sana kita akan belajar tentang bagaimana gejala pengenalan dari seseorang atau kognitif dari seseorang. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana gejala perasaan atau afeksi seseorang. Yang ketiga, kita akan mengenal bagaimana gejala kehendak atau konasi dari seseorang. Dan yang keempat, kita akan mengenal bagaimana gejala campuran atau psikomotorik yang ada dalam diri seseorang. Maka lihat, menjadi penting bagi kita untuk kita belajar dan mengetahui lebih dalam, lebih jauh tentang psikologi pendidikan itu dalam kehidupan kita, teristimewa dalam sebuah proses pendidikan. Untuk menjadi satu pribadi yang ideal, orang harus belajar psikologi pendidikan. Dan pada kesempatan ini saya akan menampilkan ke hadapan Anda 3 hal berkaitan dengan psikologi pendidikan. Yang pertama, mengapa psikologi pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita, entah itu sebagai seorang guru, dosen, ataupun sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Yang kedua, saya akan menampilkan ke hadapan Anda beberapa topik penting dalam psikologi pendidikan. Tentu tidak semua, tapi ada beberapa poin topik penting teristimewa dalam hubungan dengan perkembangan seorang anak hingga diagnosis kesulitan belajar dari seorang siswa. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan ke hadapan Anda bagaimana sikap kita, inovasi kita, dan perubahan yang perlu kita buat untuk sebuah proses pendidikan teristimewa dalam situasi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini sungguh mempengaruhi setiap sistem pendidikan dimanapun berada. Teristimewa mempengaruhi sistem pendidikan kita di Indonesia. Tentu kita harus punya sikap untuk menghadapi wabah virus corona yang sangat mempengaruhi sistem pendidikan kita akhir-akhir ini. Selamat menyaksikan dan mari ikuti beberapa penjelasan saya berikut ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi wawasan dan prospek pandangan kita tentang pendidikan di hari-hari mendatang. Yang pertama, kita boleh bertanya, mengapa psikologi pendidikan itu sangat penting bagi seorang guru maupun bagi seorang siswa atau pelajar. Ada begitu banyak penting dan tujuan dari kita mempelajari psikologi pendidikan. Tapi pada kesempatan ini saya hanya mau menampilkan beberapa hal penting mengapa kita perlu mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama,
bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan, seseorang dapat memahami bentuk-bentuk gejala psikologi dari seorang individu. Teristimewa seorang siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti sebuah proses pembelajaran. Dan dengan itu mudah bagi kita untuk bisa memahami bagaimana sikap dan tingkah laku seorang siswa. Hal yang kedua, bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan, seseorang dapat memahami kemampuan dan potensi dari siswa dalam mengikuti sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga, bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan kemampuan siswa. Jadi membantunya untuk bagaimana dia melihat dirinya, sejauh mana potensinya, dan dengan itu dia bisa mengembangkan dirinya di hari-hari selanjutnya. Yang keempat, dengan mempelajari psikologi pendidikan, seseorang bisa memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran itu supaya bisa tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Dan yang terakhir, bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan, seorang siswa dibantu untuk menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan proses-proses pembelajaran yang disampaikan itu secara tuntas. Ini beberapa hal penting mengapa pentingnya seseorang, nanti itu guru atau siswa, mempelajari psikologi pendidikan. Para pencinta psikologi pendidikan dimanapun Anda berada, hal kedua yang saya mau sampaikan ke hadapan Anda dalam hubungan dengan psikologi pendidikan adalah beberapa topik penting yang sering dipelajari, ditelusuri di dalam sebuah perkuliahan psikologi pendidikan. Ada begitu banyak topik, namun saya akan menampilkan ke hadapan Anda 11 topik penting yang perlu dipelajari, perlu diketahui di dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah psikologi perkembangan seorang anak. Berbicara tentang anak, perkembangan dan pertumbuhan seorang anak itu mempunyai beberapa masa penting yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Dan sering masa-masa itu disebut sebagai masa-masa golden age. Dan masa-masa golden age itu berkisar antara 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini yang perlu diperhatikan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah kognitif, fisik, relasi sosial, dan kemampuan emosionalnya. Dan seringkali berbicara tentang anak-anak, saya sering merefleksikannya sebagai anak itu saya ibaratkan seperti tabula rasa. Anak itu seperti sebuah kertas putih
di mana setiap kita, entah itu orang tua dan lingkungan yang ada di sekitarnya, memiliki tanggung jawab bagaimana menulis sesuatu yang baik dan benar dalam kehidupan seorang anak. Jika lingkungan di sekitarnya dengan lebih sungguh memperhatikan perkembangan seorang anak, maka itu akan menjadi mudah bagi kita untuk memproses seorang anak menuju masa-masa berikutnya. Topik yang kedua itu berbicara tentang remaja dan perkembangannya. Berbicara tentang masa remaja itu adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan dalam bahasa aslinya disebut adalah masa adolescence. Itu berasal dari bahasa Latin adolescere, yang artinya tumbuh untuk mencapai sebuah kematangan. Maka berbicara tentang masa remaja, ini adalah masa yang sangat penting untuk pertumbuhan seorang pribadi manusia. Karena pada masa ini orang mencari identitas dirinya. Dan karena itu tentu sangat diharapkan peranan semua pihak untuk bisa membantu mendampingi pertumbuhan seorang anak remaja untuk mencapai sebuah usia dewasa yang lebih baik. Topik yang ketiga yang akan dibahas itu adalah tentang perkembangan individu. Perkembangan individu itu merupakan perubahan progresif atau continue berkesinambungan dari diri individu mulai dari lahir hingga usia akhir, atau mau dibilang hingga kematiannya. Dan berbicara tentang perkembangan individu, yang perlu diperhatikan lebih jauh di sana adalah soal kematangan. Yang kedua, soal motorik. Yang ketiga, soal bahasa. Keempat, soal psikologi kognitif, sosio-emosional. Yang kelima, spiritualitas. Dan masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam proses perkembangan individu ini. Yang pada intinya dalam proses individu kita perlu dalam perkembangan individu kita perlu memperhatikan sebuah proses kontinuitas berkelanjutan dari masa kanak-kanak hingga masa akhirnya. Topik yang keempat itu berbicara tentang teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar itu merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Untuk memahami lebih sederhana, bisa dikatakan bahwa dalam teori behavioristik, guru tidak banyak memberikan ceramah, namun instruksi singkat yang diikuti dengan contoh-contoh, baik yang dilakukan sendiri atau melalui stimulus, dan siswa diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi diri, untuk bisa membentuk diri. Dan di sana siswa dibentuk kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks dan daya tahan tubuh dalam memproses sesuatu. Hal yang kelima yaitu teori belajar kognitif.
Pengertian belajar menurut teori kognitif itu merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diukur. Pengertian ini dapat diartikan bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Maka proses belajar akan sesuatu, akan materi itu selalu diharapkan beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh seseorang. Itu menurut pemahaman teori kognitif. Topik yang keenam itu adalah teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, seseorang dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam kehidupannya. Dan teori humanistik itu berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Dan topik yang berikut itu tentang teori belajar Ki Hajar Dewantara. Dasar belajar atau asas yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dalam perguruan taman siswa adalah Panca Dharma, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Dan berbicara tentang teori belajar yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ini selalu berhubungan dengan semboyan dalam pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Ada 3 semboyan, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuthuri Handayani. 3 semboyan ini memiliki arti yang pertama, Ingarso Tuthuri Handayani itu diartikan bahwa dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ingarso Ingmadia Mangunkarsa itu dikatakan bahwa di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ingarsa Sung Tulada, di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Dari proses pendidikan atau proses belajar yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ini, konsennya kepada pribadi seorang guru sendiri. Tentu tidak menutup kemungkinan juga untuk pribadi seorang pelajar, bahwa di sana pelajar atau peserta didik tentu memacu dirinya atau dipacu untuk bagaimana punya kemampuan untuk bisa melihat hal-hal baik benar yang dinyatakan oleh seorang guru dalam sebuah proses pendidikan. Dan topik yang ke-8 ini juga tidak kalah pentingnya dalam psikologi pendidikan, yaitu bagaimana
lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi sebuah proses pendidikan. Dan topik yang ke-8 adalah tentang lingkungan belajar. Berbicara tentang lingkungan belajar itu sangat berbicara tentang lingkungan belajar itu tentu melingkupi beberapa komponen. Yang pertama itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ini adalah 3 lingkungan yang sungguh mempengaruhi proses belajar atau proses pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya. Maka tentu dalam topik ini di sana akan dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana lingkungan-lingkungan ini perlu menciptakan hal-hal yang kondusif dan baik dan berguna untuk mendukung sebuah pertumbuhan seorang peserta didik, seorang anak ataupun seorang siswa. Topik yang ke-9 itu berbicara tentang motivasi belajar. Dan berbicara tentang motivasi belajar, motivasi itu adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang bertingkah laku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan atau keinginan yang ia maksud. Tentu berbicara tentang motivasi ini selain berasal dari diri sendiri, juga bisa berasal dari pihak lain yang sering menjadi pendamping atau pendukung dalam setiap proses pendidikan. Hal menarik yang dibahas dalam motivasi belajar ini adalah bagaimana seorang peserta didik ia harus membangun satu komitmen berdasarkan motivasi yang dimilikinya atau tujuan yang mau ia capai. Jadi motivasi itu ada hubungan dengan tujuan. Saya mau mencapai sebuah tujuan karena saya punya motivasi, atau saya punya motivasi karena saya memiliki tujuan yang ingin saya capai. Dan topik yang berikut yang ke-10 itu adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Mengapa ini menjadi hal yang penting dan utama? Karena dengan evaluasi, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelijensi, bakat khusus atau minat, hubungan sosial, sikap, serta kepribadian siswa atau peserta didik. Karena tanpa evaluasi kita tidak mengetahui pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik secara baik dan benar. Dan ada pun beberapa langkah pokok dalam penilaian yang secara umum, dan itu terdiri dari yang pertama, perencanaan. Lalu yang kedua, pelaksanaan atau pengumpulan data. Yang ketiga, pengelolaan atau verifikasi data. Yang keempat, analisa data. Dan yang kelima adalah kesimpulan atau interpretasi data. Ini langkah-langkah penting untuk mengevaluasi kehidupan ataupun kepribadian seorang peserta didik untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan bersama. Dan yang terakhir itu adalah topik tentang diagnosis kesulitan belajar. Baik, di dalam topik diagnosis kesulitan belajar ada 2 hal atau 2 istilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu diagnosis itu sendiri, dan yang kedua tentang kesulitan belajar. Diagnosis itu dipahami sebagai penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang, penyebab, ataupun dengan cara menganalisa gejala
yang tampak di dalam diri seorang peserta didik. Dan yang berikut, kesulitan belajar itu adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan setelah proses pembelajaran. Maka lihat bahwa menjadi penting bagi kita, terutama sebagai seorang guru, perlu melakukan diagnosis dan perlu melihat kesulitan belajar seorang siswa. Ini dua hal yang punya kaitan yang sangat erat, tetapi pada intinya topik ini mau memberikan kepada kita wawasan bagaimana kita mendiagnosis seorang siswa dan bagaimana kita mengetahui kesulitan belajar seorang siswa, supaya dengan itu kita bisa memproses lebih baik, memproses lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik dengan segala aspek kehidupannya menjadi lebih baik ke depan. Para pencinta psikologi pendidikan dimanapun Anda berada, itu beberapa topik yang penting yang harus dipelajari di dalam perkuliahan psikologi pendidikan. Pada intinya bahwa topik-topik yang ada itu merupakan wawasan atau menjadi wawasan yang baik dan penting untuk seorang guru ataupun seorang peserta didik, supaya dengan itu bersama-sama kita saling membantu untuk membangun atau untuk memproses seorang peserta didik menjadi pribadi yang lebih unggul, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang diharapkan oleh sebuah lembaga di mana peserta didik itu diproses atau dibentuk. Demikian beberapa penjelasan secara singkat dalam hubungan dengan topik-topik materi yang dipelajari di dalam perkuliahan psikologi pendidikan. Para pencinta psikologi pendidikan dimanapun Anda berada, hal ketiga yang ingin saya sampaikan ke hadapan Anda dalam hubungan dengan psikologi pendidikan, yaitu bagaimana kita membangun sikap inovasi untuk perubahan pendidikan di dalam kehidupan bangsa kita ini ke depan. Teristimewa kehidupan pendidikan kita yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Semua kita tahu bagaimana pengaruh besar daripada pandemi COVID-19 ini untuk sistem pendidikan kita, dan kita harus mulai menyadari bahwa dengan adanya wabah coronavirus yang merebak di semua wilayah bangsa kita, akhirnya pemerintah telah memutuskan untuk semua sistem pendidikan berlangsung secara online atau daring kelas. Maka berhadapan dengan situasi pandemik ini, tentu kita harus memiliki sikap inovasi yang perlu kita bangun. Semua kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun yang pasti bagi kita bahwa daring kelas atau perkuliahan yang dilakukan secara online untuk sebuah lembaga pendidikan ini harus menjadi bagian yang esensial, menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun sebuah proses kehidupan pendidikan di masa-masa mendatang. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa sikap inovasi
untuk sebuah perubahan pendidikan ke depan yang setiap kita boleh menyampaikan pikiran-pikiran untuk membantu proses pendidikan bangsa kita ke depan. Hal pertama berhubungan dengan pendidikan kita yang sekarang menjadi fokus pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu daring kelas. Maka sikap inovasi yang menurut saya yang perlu kita bangun, yang pertama adalah mulai sejak saat ini perlu dibangun sebuah perubahan mindset yang baru, bahwasanya pendidikan kita itu tidak hanya terjadi secara face to face atau kelas yang lebih nyata, tetapi proses pendidikan itu mulai sekarang akan berlangsung juga secara daring kelas atau dapat dilakukan secara online atau tatap muka lewat dunia maya. Mengapa perubahan mindset ini begitu penting dalam membangun sebuah habitus baru di dalam dunia pendidikan? Karena tanpa sebuah perubahan mindset untuk melihat dunia yang lebih real dan nyata kini, itu tidak dapat membantu seorang siswa atau peserta didik dalam memproses dirinya. Perubahan mindset yang dimaksud bahwa orang harus mampu menerima perubahan yang ada dengan meninggalkan pola pikir yang lama yang sudah mapan. Dan ini yang saya pikir dan saya rasa masih sangat membeku dan masih sangat kental di dalam kehidupan kebanyakan peserta didik. Masih tetap berada pada pola yang lama, sulit untuk meninggalkan pola lama, lalu memiliki daya juang yang lemah untuk membangun kehidupannya atau untuk mengikuti proses pendidikan secara daring kelas. Hal yang kedua, bahwa dengan situasi daring kelas yang mulai dialami di dalam semua lembaga pendidikan, tentu sangat diharapkan bahwa setiap peserta didik atau setiap siswa harus mulai membangun kemandirian di dalam kehidupannya, harus mampu mandiri, lebih proaktif untuk mencari pengetahuan, dan lebih berinisiatif untuk membangun komunikasi yang intens dengan pengajar dalam hubungan dengan bidang studi tertentu, ataupun membangun komunikasi dengan semua saja yang berkompeten di dalam dunia online. Hal yang ketiga adalah kini tiba saatnya orang tua mengambil bagian secara aktif untuk membantu, mendampingi, dan memproses pendidikan anak. Kita tahu bahwa tadi di dalam penjelasan topik-topik materi dalam psikologi pendidikan, di sana dikatakan bahwa pengaruh lingkungan kehidupan di sekitar itu sangat penting, dan keluarga itu adalah salah satu pengaruh yang sangat penting bagi pertumbuhan dan proses perkembangan kehidupan seorang peserta didik dalam berbagai aspek. Dan kalau kita lihat, kalau kita kembali ke masa-masa sebelumnya, pengaruh lingkungan keluarga ini sangat minim. Seringkali lingkungan keluarga lebih mempercayakan proses pendidikan itu kepada pihak lingkungan sekolah.
Tetapi dengan adanya wabah COVID-19, virus corona ini, maka di sini orang tua juga mulai lebih dipacu untuk secara aktif berpartisipasi, mengambil bagian secara utuh di dalam memproses seorang anak atau seorang peserta didik. Maka sekali lagi di sini sangat diharapkan dan mulai muncul kesadaran baru bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan dan proses perkembangan seorang anak di dalam kehidupannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga diharapkan bahwa orang tua bisa menciptakan ruang dan waktu yang efektif dan efisien bagi proses belajar anak di rumah. Karena mulai ke depan tentu proses pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa terjadi di rumah dengan sistem daring kelas yang sudah mulai terjadi akhir-akhir ini. Dan yang keempat, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk membangun sistem jejaring yang memadai dan merata di berbagai seluruh pelosok daerah di Indonesia ini, supaya proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring kelas bisa menjangkau semua anak bangsa dimanapun mereka berada. Ini menjadi hal yang sangat penting karena masih ada begitu banyak sekolah, terutama di pelosok-pelosok, yang belum dijangkau oleh jejaring sosial. Mereka belum bisa mengakses internet. Itu sangat menghambat proses belajar mengajar mereka dengan guru ataupun dengan semua pihak yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Maka sekali lagi, sikap inovasi baru yang perlu dibangun ke depan adalah pemerintah dan unsur-unsurnya perlu membangun sistem jejaring sosial yang merata untuk semua lembaga pendidikan dimanapun berada, dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Dan akhirnya di akhir penyampaian wawasan saya tentang psikologi pendidikan dan beberapa sikap inovasi yang perlu kita bangun ke depan untuk kehidupan pendidikan kita di bangsa ini. Saya secara pribadi mengajak semua kita dimanapun berada dengan segala macam latar belakang pendidikan dan latar belakang kehidupan kita. Mari bersama pemerintah kita membangun sikap saling mendukung untuk membentuk bersama pemerintah. Mari kita bahu-membahu membangun sistem pendidikan kita yang lebih baik ke depan. Kita mendukung dengan sikap kerendahan hati kita untuk mendengarkan dan menerima semua saja yang disampaikan oleh pemerintah, karena pada prinsipnya setiap apa yang dibangun dan dipikirkan oleh pemerintah itu semata-mata untuk kepentingan rakyatnya. Dan dalam hubungan dengan wabah pandemik COVID-19 ini, kiranya situasi ini membuat kita senantiasa bersatu hati untuk membangun kehidupan bangsa kita ini menjadi lebih baik ke depan. Dan hindarilah sikap untuk saling menjatuhkan, untuk saling mencari kesalahan, karena itu tidak membantu sebuah proses pembangunan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Salam pendidikan, mari terus belajar psikologi pendidikan untuk membangun setiap
pribadi anak-anak bangsa yang mampu menantang dan menghadapi masa depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam psikologi pendidikan.